Halo guys, selamat datang di channel gue. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk bersyukur dan tetap semangat guys. Ketemu lagi sama gue Yudi Jatnika yang akan sharing ilmu-ilmu yang berguna. Masih pada tema design thinking, kali ini gue akan ngebahas tentang SUS, yaitu System Usability Scale. Ini adalah langkah terakhir, yaitu langkah kelima dari langkah design thinking. Ini adalah salah satu cara menilai hasil tes atau uji coba pada desain sistem yang udah kita kerjain. Cara penilaian lain adalah wawancara langsung dengan user atau pengguna. Pengertian System Usability Scale atau SUS. System Usability Scale atau SUS adalah sebuah metode penilaian usability atau kegunaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem atau produk dapat digunakan dengan efektif dan efisien oleh pengguna. Metode ini dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986 dan telah menjadi salah satu alat yang umum digunakan untuk menilai usability. Tujuan utama dari sistem usability scale setidaknya ada 6 tujuan dari SUS ini. Yang pertama adalah mengukur usability. SUS bertujuan untuk memberikan pandangan objektif tentang sejauh mana sistem atau produk dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah usability yang mungkin ada. Yang kedua adalah mendapatkan tanggapan atau respon pengguna. Dengan menggunakan SUS, perancang produk atau peneliti dapat mengumpulkan tanggapan atau respon dari pengguna tentang pengalaman mereka dalam menggunakan sistem atau produk. Yang ketiga adalah perbandingan dan evaluasi. SUS memungkinkan perbandingan usability antara berbagai sistem atau produk yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Anda dapat membandingkan usability produk A dengan usability pada produk B. Yang keempat adalah mengidentifikasi area perbaikan. Hasil dari SUS dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan usability diperlukan. Ini dapat membantu dalam mengarahkan upaya perancangan dan pengembangan. Mengukur perkembangan. SUS dapat digunakan sebagai alat pengukur berulang untuk melacak perkembangan usability seiring waktu. Ini berguna dalam mengukur efek dari perbaikan yang diterapkan pada sistem atau produk. Yang keenam adalah cara terbaik untuk mengkomunikasikan hasil uji coba atau tes. SUS memberikan cara yang konsisten dan mudah dimengerti untuk mengkomunikasikan hasil penilaian usability pada berbagai pihak termasuk manajemen dan pengembang produk. Demikianlah 6 tujuan SUS. SUS dirancang untuk sesederhana dan seefektif mungkin sehingga dapat digunakan oleh berbagai organisasi dan peneliti untuk mengukur usability sistem atau produk dengan cepat dan efisien. Pada SUS, pertanyaan-pertanyaannya sudah tetap dan tidak bisa diubah ya. Ada 10 pertanyaan, yaitu yang pertama adalah saya berpikir bahwa saya akan sering menggunakan sistem ini. Yang kedua, saya merasa sistem ini terlalu rumit. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Yang keempat, saya berpikir saya memerlukan bantuan teknis untuk dapat menggunakan sistem ini. Yang kelima, saya merasa beragam fitur dalam sistem ini terintegrasi dengan baik. Yang keenam, saya merasa ada terlalu banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini. Yang ketujuh, saya membayangkan bahwa sebagian besar orang akan belajar menggunakan sistem ini dengan cepat. Yang kedelapan, saya merasa sistem ini sangat merepotkan untuk digunakan. Yang kesembilan, saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini. Dan yang kesepuluh, saya merasa perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa mulai menggunakan sistem ini. Setelah mengetahui pertanyaan-pertanyaan SUS, sekarang adalah bagaimana cara melakukan penghitungan skor pada SUS. Skor setiap pertanyaan SUS adalah antara 1 sampai 5. Nilai 1 berarti sangat tidak setuju, sedangkan nilai 5 berarti sangat setuju. Selanjutnya adalah cara menghitung keseluruhan dari skor SUS ini. Cara menghitung skor keseluruhan SUS adalah sebagai berikut. Untuk menghitung skor keseluruhan dari System Usability Scale atau SUS,
berdasarkan tanggapan pengguna terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda berikan, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk pertanyaan-pertanyaan dengan nomor ganjil atau pertanyaan 1, 3, 5, 7, dan 9, cara menghitungnya adalah nilai N atau nilai tanggapan dikurangi 1. Yang kedua, untuk pertanyaan-pertanyaan dengan nomor genap, yaitu pertanyaan 2, 4, 6, 8, dan 10, cara menghitungnya adalah 5 dikurangi nilai N atau nilai tanggapan dari user atau pengguna. Lalu langkah ketiga adalah jumlahkan semua nilai yang telah disesuaikan setelah langkah 1 dan langkah 2 untuk semua pertanyaan. Langkah yang keempat adalah kalikan jumlah total dari langkah 3 dengan nilai 2,5. Ini akan memberikan Anda skor SUS yang berkisar antara 0 hingga 100. Semakin tinggi skor, semakin baik usability sistem atau produk tersebut. Sebuah skor SUS di atas 70 umumnya dianggap baik, sementara skor di bawah 50 menunjukkan bahwa usability system atau produk tersebut mungkin perlu ditingkatkan lagi secara signifikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak simulasi perhitungan SUS. Berikut adalah gambaran simulasi perhitungan skor SUS. Pada kasus ini, saya membuat 3 contoh. Yang pertama adalah dengan nilai paling tinggi, lalu yang kedua adalah nilai yang paling rendah, dan yang ketiga adalah nilai yang sedang. Pada intinya, perhitungannya tetap sama. Pada simulasi ini, diasumsikan bahwa kita memiliki 3 orang pengguna atau 3 orang tester yang kita beri nama tester A, tester B, dan tester C. Pada gambar ini terlihat ada jawaban A, skor A, jawaban B, skor B, jawaban C, skor C, dan oke, kita mulai hitung dengan membedakan antara nomor soal ganjil dan nomor soal genap. Nomor soal ganjil kita beri nilai 5 dan nilai soal genap kita beri nilai 1. Maka skornya, hasil perhitungannya akan sama, yaitu 4. Total dari seluruh skor A adalah 40, total dari seluruh skor B adalah 40, dan total dari seluruh skor C adalah 40. Saya ingatkan kembali ya, total usernya ada 3. Jadi kita akan bagi 3. Artinya 120 dibagi 3, hasilnya 40. Nilai 40 ini setelah dikali 2,5 hasilnya adalah 100%. Lalu kita lihat contoh yang kedua adalah nilai yang menengah. Pada simulasi ini, seluruh peserta testing mengisi jawaban dengan skor 3 dan seluruh hasilnya adalah 2 dan total skornya adalah 20. Karena total user ada 3, berarti di sini 60 dibagi 3. 60 adalah hasil perhitungan dari seluruh total skor A, B, dan C. Langkah selanjutnya adalah skor A, B, tambah C dibagi total user dikali 2,5. Hasilnya adalah 50%. Sebagaimana kita lihat di contoh nomor 3 adalah contoh yang menghasilkan 0% ya. Di sini ada kolom jawaban A. Kolom jawaban A di sini pada semua nomor ganjil diisi angka 1 dan pada semua nomor genap diisi angka 5. Hasil dari jawaban A skornya adalah 0 dan total skor A adalah 0. Begitu pula dengan jawaban pengguna B dan jawaban pengguna C, hasilnya semua 0. Lalu langkah kedua adalah menjumlahkan seluruh total skor dari user A, user B, dan user C. Hasilnya 0. Pembaginya adalah 3 karena A, B, dan C itu adalah 3 pengguna, hasilnya tetap 0. Dan setelah dikalikan 2,5 pun hasilnya tetap 0. Oke, terima kasih guys udah nyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Gue Yudi Jatnika pamit dan nantikan video-video gue selanjutnya.